banyak pemimpin yang tidak sadar kalau dia itu salah. Yang terjadi malah sering menyalahkan anggota tim, sering menyalahkan orang lain. Dia tidak tahu bahwa sumber masalahnya adalah diri sang pemimpin. Apa itu kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri pemimpin? Banyak. Tapi dalam video ini saya akan berbagi 3 yang itu fatal akibatnya kalau ada dalam diri Anda. Dan nggak usah khawatir, saya pun memberikan bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan 3 kesalahan tadi. Ingin tahu? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan sebagai seorang pemimpin. Apakah semangat tim Anda sedang tumbuh atau justru sedang sekarat pelan-pelan dalam diam? Banyak pemimpin merasa timnya malas, kurang inisiatif, kehilangan motivasi. Tapi jarang yang sadar, bisa jadi bukan timnya yang bermasalah, tapi gaya kepemimpinannya, gaya memimpinnya yang mematikan semangat mereka secara perlahan. Hari ini saya ingin bicara tentang 3 kesalahan pemimpin yang sering tak disadari, tapi sangat fatal. Dan itu sering saya temukan ketika saya mendampingi banyak pemimpin dari berbagai perusahaan. Dan bagaimana kita bisa menghentikannya? Nah, nanti insya Allah akan saya bahas. Sebelum semuanya terlambat, kita akan bahas bagaimana menghentikannya. Nah, kesalahan yang pertama adalah terlalu mengontrol. Pemimpin seperti ini merasa harus tahu segalanya, memutuskan semuanya, bahkan seringkali mencurigai semuanya. Padahal menurut teori self-determination, dari Deci dan Ryan, motivasi seseorang itu tumbuh ketika mereka punya 3 hal. Autonomi, kompeten, dan relativeness. Ya. Jika pemimpin mematikan autonomi atau rasa memiliki kendali atas tugas, maka semangat itu ikut padam. Coba perhatikan, semakin Anda mengontrol secara berlebihan, semakin kecil ruang bertumbuh bagi tim Anda. Mereka tidak akan belajar berpikir karena Anda tidak memberi ruang untuk salah. Mereka tidak akan inisiatif karena Anda terlalu sibuk memegang semua keputusan. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah inkonsistensi. Banyak pemimpin bicara tentang integritas, tapi di belakang layar berkata lain, bertindak lain. Hari ini berkata A, besok memutuskan B. Kalau kata istri saya, orang semacam itu namanya isu delay, sore tempe. Paginya masih kedelai, sorenya sudah menjadi tempe. Hari ini semangat kolaborasi, besok marah karena ide tak sesuai kehendaknya. Jadi semuanya harus sesuai dengan kehendaknya. Gimana mau berkolaborasi? Dan dalam ilmu kepemimpinan, ini disebut low behavioral integrity. Dan menurut studi yang dilakukan ahli perilaku Simons, inkonsistensi pemimpin adalah racun budaya organisasi. Tim akan kehilangan kepercayaan, bahkan sebelum kehilangan arah. Dan ketika kepercayaan hilang, maka semangat akan runtuh. Karena tidak ada tim yang akan berjuang mati-matian untuk pemimpin yang tidak bisa dipercaya. Kesalahan ketiga adalah, ini terdengar aneh ya, tapi sangat nyata. Yaitu apa? Menjadi pemimpin yang emosional, tapi tidak emosional. Apa maksudnya? Mereka emosional saat marah, saat kecewa, ya, atau tidak sesuai dengan ekspektasi, emosional dia. Tapi tidak emosional saat timnya sedih, saat timnya stres, atau saat timnya kehilangan harapan. Tidak hadir secara emosional, tidak empatik, tidak menguatkan anggota timnya. Padahal menurut Daniel Goleman ya, di Emotional Intelligence adalah
fondasi dari kepemimpinan yang efektif. Ya, tim tidak hanya butuh arahan, mereka juga butuh kedekatan. Tidak hanya butuh strategi, mereka juga butuh simpati. Dan pemimpin yang tidak hadir secara emosional akan ditinggalkan secara emosional. Dan ketika hati mereka tidak lagi terhubung dengan Anda, semangat pun ikut mati, tenggelam, susah munculnya. Pertanyaannya, lalu apa yang bisa kita lakukan agar tidak menjadi pemimpin yang mematikan semangat tim? Nah, saya akan berbagi ya. Yang pertama, beri ruang untuk tumbuh. Seorang pemimpin bukanlah penjaga pagar yang membatasi, tetapi taman yang subur, tempat orang-orang bisa bertumbuh. Tugas seorang pemimpin bukan untuk mengontrol secara berlebihan, tetapi untuk membimbing dengan kasih, dengan cinta, dan kejelasan. Berikan kepercayaan, berikan ruang untuk bereksperimen, berikan kesempatan untuk salah, agar mereka belajar. Karena pertumbuhan hanya terjadi saat seseorang merasa aman untuk mencoba, merasa aman untuk gagal, dan merasa aman ya kalau kemudian mau bangkit lagi. Berikan tantangan yang membesarkan hati, bukan tekanan yang membuat mereka merasa kecil, remeh akhirnya, hanya seperti butiran rengginang. Ya. Karena pemimpin sejati adalah gardeners of potential, bukan guardians of control. Yang kedua, jaga keselarasan. Dalam kepemimpinan, apa yang Anda lakukan jauh lebih keras suaranya daripada apa yang Anda katakan. Kata-kata bisa menginspirasi, tapi hanya keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang membangun kepercayaan jangka panjang. Jangan minta tim jujur kalau Anda sendiri gemar menyembunyikan kebenaran. Kalau Anda sendiri tidak jujur. Jangan ajak tim disiplin kalau Anda sering melanggar komitmen. Jangan bicara tentang integritas kalau keputusan Anda dipengaruhi kepentingan pribadi. Ingat ya, integritas tidak bisa diminta, ia hanya bisa ditunjukkan. Dan saat tim melihat Anda berjalan dengan integritas, mereka pun akan menjadikan nilai itu sebagai cara hidup mereka. Yang ketiga, hadirkan hati Anda. Karakter seorang pemimpin bukan hanya dilihat dari cara berbicaranya, tetapi juga dari cara ia mendengarkan. Hadirkan hati Anda saat anggota tim sedang lelah, sedang capek. Hadirkan empati saat mereka sedang terjatuh. Hadirkan keberanian untuk mengatakan, aku di sini bersama kamu. Aku di sini untuk menemani kamu. Karena pemimpin yang punya hati bisa mengubah tempat kerja menjadi rumah kedua bagi anggota timnya. Mengubah tim ya, atau mengubah tim biasa menjadi tim yang luar biasa ya. Itu kalau kantornya jadi rumah kedua buat mereka ya. Mengubah tekanan menjadi tempat pertumbuhan. Tim Anda tidak butuh pemimpin yang sempurna. Mereka butuh pemimpin yang tulus, yang hadir, yang bisa dipercaya. Sahabatku, tim bukanlah mesin yang bekerja berdasarkan perintah. Mereka adalah jiwa-jiwa yang bekerja dengan rasa. Jika semangat tim Anda menurun, jangan langsung tunjuk mereka. Lihat dulu ke dalam. Ke dalam siapa? Ke dalam diri Anda. Karena bisa jadi kita sedang menjadi pemimpin yang secara tidak sadar memadamkan cahaya mereka, memadamkan semangat mereka. Mari kita berubah, jadilah pemimpin yang menyiram, bukan mencabut akar. Yang membakar semangat, bukan membakar jembatan kepercayaan. Yang menghadirkan rasa aman, bukan rasa takut. Karena pemimpin sejati bukan hanya yang membawa hasil,
tapi yang membangkitkan semangat anggota timnya, membangun manusia, mewariskan jiwa. Silakan video ini Anda persembahkan kepada sahabat Anda yang juga menjadi pemimpin. Terima kasih telah menjadi pemimpin yang terus belajar, yang terus bertumbuh, yang terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.